Mawadah menggunakan daging yang dikirim oleh ayah mertuanya dari desa untuk menyenangkan bos perusahaannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal sederhana itu justru akan membuka sebuah rahasia besar yang telah disimpan ayah mertuanya selama 30 tahun. Sang bos sudah lama ingin mencicipi daging berkualitas yang berasal dari pedesaan. Mawadah sendiri sebenarnya tidak terlalu menyukai daging kiriman dari ayah mertuanya, sehingga dia memberikannya kepada sang bos. Sang bos sangat senang dan terus memuji kualitas daging tersebut. Tetapi setelah tanpa sengaja mengetahui nama ayah mertua Mawadah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bertanya apakah ayah mertua Mawadah memiliki kaki yang pincang. Mawadah langsung terdiam karena selama ini dia selalu memandang sebelah mata ayah mertuanya yang tinggal di desa. Bahkan dia tidak pernah menceritakan kehidupan mertuanya kepada rekan-rekan kerja. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana sang bos bisa mengetahui hal tersebut. Sang bos hanya mengatakan bahwa dia sekadar menebak, lalu buru-buru menghadiri rapat dan meminta Mawadah meninggalkan ruangannya. Begitu kembali ke mejanya, Mawadah menerima telepon dari ayah mertuanya. Ayah mertuanya bertanya apakah Mawadah dan Jufri sudah menghabiskan daging yang dikirimkannya, lalu bertanya kapan mereka bisa pulang ke desa untuk menginap. Mawadah beralasan bahwa dirinya terlalu sibuk dan mengatakan akan melihat apakah ada kesempatan saat hari libur. Kemudian, dia segera mengakhiri percakapan dengan alasan lain. Malam harinya, ketika sampai di rumah, Mawadah menceritakan telepon tersebut kepada Jufri. Jufri terdiam cukup lama karena dia tahu istrinya tidak menyukai kehidupan di pedesaan. Sementara mereka sudah 3 tahun tidak pulang ke kampung halaman. Dia merasa sangat bersalah kepada ayahnya dan meminta Mawadah untuk ikut pulang bersamanya ke desa. Tetapi Mawadah menolak karena menurutnya perjalanan melewati pegunungan terlalu sulit. Jufri mulai kesal dan mereka pun bertengkar. Selama 6 tahun menikah, mereka hampir tidak pernah mengunjungi ayahnya. Mawadah kemudian berkata bahwa mereka bisa saja membawa ayah mertuanya tinggal di kota dan mempertanyakan mengapa ayah mertuanya selalu menolak datang. Jufri menjelaskan bahwa ayahnya tidak ingin merepotkan mereka. Selain itu, ayahnya juga sudah terbiasa dengan kehidupan di desa dan sulit menyesuaikan diri dengan suasana kota. Mawadah membalas bahwa dirinya juga tidak menyukai kehidupan pedesaan dan tidak memahami mengapa ayah mertuanya terus memilih tinggal sendirian di desa. Pertengkaran mereka semakin memanas, tetapi pada akhirnya, keduanya tetap tidak menemukan jalan keluar. Keesokan harinya, Mawadah bertemu dengan bosnya di dalam lift kantor. Tanpa diduga, sang bos kembali bertanya, apakah ayah mertua Mawadah memiliki bekas luka lama di bagian bahu kiri. Mawadah semakin bingung karena dia tidak mengerti bagaimana sang bos bisa mengetahui begitu banyak hal tentang ayah mertuanya. Tetapi sang bos tidak memberikan penjelasan apapun sehingga Mawadah pun tidak berani bertanya lebih jauh. Saat itu, Jufri menelepon dan memberitahu bahwa dirinya akan pulang mengunjungi ayahnya minggu itu. Mawadah baru saja hendak menolak, tetapi Jufri tiba-tiba menjelaskan alasan mengapa kaki ayahnya menjadi pincang. Ketika masih muda, ayahnya pernah membawa batang kayu melewati pegunungan. Tetapi dalam perjalanan, dia terjatuh dan mengalami cedera pada bagian bahu serta kakinya. Saat itu dia tidak memiliki cukup uang untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit, sehingga dia merawat dirinya dengan cara tradisional. Cedera tersebut akhirnya membuat kakinya tidak lagi bisa berjalan dengan normal hingga sekarang. Meski memiliki keterbatasan, dia tetap bekerja keras memelihara babi, membesarkan Jufri, memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan membiayai pendidikan anaknya